Halo Sobat Pencari Kerja, gimana kabar kalian? Aku harap kalian tetap sehat dan semangat untuk ngejalanin hari-hari ini. Dan seperti yang kita tahu, karena pandemi ini banyak banget orang yang harus kehilangan pekerjaan dan jobless karena kondisi yang seperti ini. Dan mungkin kamu yang nonton video aku ini adalah salah satu yang mengalaminya. I'm so sorry about that. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena teknologi sekarang ini membantu kita untuk cari pekerjaan dengan cara yang lebih mudah. Tapi sebelum kalian cari-cari lowongan kerja yang sesuai dengan yang kalian mau, pastiin kamu sudah menyiapkan satu dokumen penting yang biasanya menjadi syarat ketika kamu melamar pekerjaan, yaitu CV. Dan di video aku kali ini, aku akan kasih tipsnya gimana bikin CV yang baik dan benar, dan pasti auto tembus HRD atau lolos di seleksi selanjutnya. Sebelum aku lanjutin videonya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, welcome and feel free to klik tombol subscribe-nya. Tonton terus videonya sampai akhir, jangan sampai kelewat step-stepnya, dan nanti di akhir video aku akan kasih contoh CV-nya. Oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja yuk. Sepengetahuan aku masih banyak nih orang yang kebalik-balik antara resume dan juga CV, padahal kedua dokumen ini cukup berbeda. Nah, apa bedanya? Oke, yang pertama, untuk panjang kontennya sendiri dari resume itu tidak terlalu panjang karena isinya lebih singkat dan padat, jadi paling kamu membutuhkan cukup satu lembar atau satu halaman aja. Nah, kalau CV karena isinya lebih panjang atau kontennya lebih detail, kalian membutuhkan biasanya 2-3 halaman tergantung dengan kebutuhan. Dan yang kedua, untuk isinya, resume itu lebih spesifik, jadi lebih singkat, padat, dan jelas sesuai dengan apa yang akan kalian lamar. Tapi kalau CV, isinya itu lebih komprehensif, jadi data diri, riwayat pendidikan, pencapaian, itu jauh lebih detail dibandingkan dengan resume. Lalu perbedaan yang ketiga, dilihat dari tujuan atau fungsinya. Untuk resume sendiri biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan aja. Tapi kalau CV, kalian nggak cuma bisa pakai untuk melamar pekerjaan, tapi juga untuk kepentingan akademis, misalnya untuk melamar beasiswa. Sebelum kalian bikin CV, kalian harus tahu nih, ada hal-hal penting yang harus tercantum di dalam CV kalian. Apa aja? Yang pertama adalah data pribadi. Pastikan kalian mencantumkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon atau juga bisa WA atau WhatsApp, dan alamat email yang aktif. Kamu juga bisa menambahkan penjelasan tentang pekerjaan atau bidang yang kalian minati. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Ini penting untuk ada di CV kalian. Kalian boleh tuliskan semua pengalaman kerja kalian lengkap dengan job desk-nya. Nggak cuma untuk pekerjaan formal aja, kalian juga bisa tuliskan pekerjaan yang magang atau part-time, bisa juga untuk pekerjaan atau kegiatan kerelawaan. Oke, untuk yang ketiga, hal ketiga yang penting ada di CV kamu adalah latar belakang pendidikan. Berbeda dengan resume yang mencantumkan latar pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilamar. Tapi kalau di CV kalian bisa menuliskan seluruh riwayat pendidikan kalian, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sarjana atau master. Yang keempat adalah pengalaman berorganisasi. Ini merupakan salah satu hal penting yang bisa dicantumkan di dalam CV kalian. Kenapa? Karena perusahaan akan melihat apakah kamu punya skill atau kemampuan memimpin melalui organisasi-organisasi yang kalian ikuti. Dan semakin banyak pengalaman organisasi yang ada atau tercantum, semakin baik pula CV yang kalian punya. Yang kelima adalah pengalaman seminar atau pelatihan. Kalau kalian pernah mengikuti seminar atau pelatihan, kalian bisa cantumkan juga di dalam CV kalian. Ini bisa menambah value kamu sebagai pelamar. Yang terakhir adalah reference atau referensi. Nah, ini cukup penting juga loh untuk ada di dalam CV kalian. Nah, referensi ini biasanya berisi kontak orang-orang yang akan membantu kalian memberikan informasi mengenai pengalaman kerja yang kalian miliki. Bisa aja dosen, bisa juga bos di tempat kerja kamu sebelumnya. Itu tadi hal-hal penting yang harus ada di dalam CV kalian. Pastikan nggak ada yang terlewat supaya CV kalian terlihat baik dan dilirik oleh HRD. Kalau tadi aku sampaikan hal-hal penting yang harus ada di dalam CV kalian, kali ini aku mau bagiin beberapa hal yang harusnya dihindari ketika kalian bikin CV. Apa aja? Yang pertama,
Yang pertama adalah format CV yang berantakan dan nggak rapi. Kebanyakan pelamar bikin CV itu hanya dengan format file MS Word. Ketika itu dikirimkan melalui email, maka formatnya akan berubah dan jadi nggak rapi atau berantakan. Pastikan kalian mengubah atau mengconvert file tersebut menjadi PDF atau JPEG. Hal kedua yang harus dihindari ketika kalian bikin CV adalah nggak perlu mencantumkan hobi kalian yang biasa dikerjain di akhir minggu. Kenapa? Karena pihak perusahaan biasanya tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Dan biasanya hal ini ditanyakan ketika interview atau wawancara. Dan yang ketiga, kalian harus menghindari menambahkan atau mencantumkan sertifikat kuliah umum. Karena lebih penting untuk mencantumkan skill atau kemampuan yang kalian miliki. Misalnya sertifikat TOEFL, TOEIC, atau IELTS. Lalu yang keempat adalah hindari typo atau kesalahan penulisan. Hal ini bisa membuat HRD berpikir bahwa kamu adalah tipe orang yang ceroboh dan kurang berhati-hati. Yang kelima adalah jangan asal mencantumkan akun media sosial kalian. Karena kalau salah-salah, hal ini justru akan membuat kalian gugur lebih cepat karena isi atau konten dari media sosial kalian. Kalian perlu tahu bahwa akun media sosial ini bisa jadi bahan pertimbangan oleh perusahaan akan menerima kamu atau enggak. Itu tadi contoh membuat CV dengan baik dan benar. Gimana menurut kalian? Gampang kan bikinnya? Aku mau ingetin sekali lagi kalau CV itu kontennya atau isinya lebih lengkap dan detail, jadi pastikan kalian mengcover semua informasi yang ada di diri kalian ke dalam CV yang kalian buat. Oke, itu tadi contoh CV menggunakan bahasa Indonesia. Gampang bukan? Dan kalau kalian pengen tahu cara bikin CV yang menggunakan bahasa Inggris, aku juga udah bikin videonya, kalian bisa langsung cek linknya di description box. I hope video ini bisa bantu kalian untuk apply pekerjaan sewaktu-waktu atau dalam waktu dekat ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like-nya dan share ke seluruh media sosial kalian. Dan sekali lagi, I would like to say tetap semangat dan persiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya kalian nggak menyesal di belakang. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Well, this is the end of the video. Thank you for watching and yeah!